Sahabat Aliyah, jarang-jarang kan ada SD Cahaya Al-Quran mampir di podcastnya Dokter Aliyah. Langsung ditodong gini ya Ustadz ya. Iya. Gimana kabarnya Ustadz Agus? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oh gitu ya, kalau guru SD ya? Iya. Kalau guru TK kan pastinya lebih semangat Iya, lagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses is the best. Oh. Kalau SDCA? Halo? Kalau SDCA santai. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Oh gitu ya. Tapi kayak nggak semangat ya Ustadz Agus. Kurang semangat. Kurang semangat kayaknya sih. Ini Halo. hostnya udah semangat iya. ini. Mungkin kurang dekat. Oh iya kurang dekat ya. Gimana kabarnya Ustadz Agus? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Masya Allah. Sekarang nggak sendirian lagi Ustadz Agus. Bawa Alhamdulillah. siapa ini? Tidak sendirian lagi. Alhamdulillah ini ada temannya yang insya Allah membawai juga pada kegiatan di SD Cahaya Al-Quran. Masya Allah. Nah, perlu dikenalkan juga dong. Iya siapa dong. beliaunya. Siapa beliaunya Nah. Ustadz? Kan Ustadz yang bawa ini Iya. ya, bukan hostnya. Hostnya malahan baru ketemu ini kan. Karena saya yang bawa, saya harus mengenalkan. Iya, gitu. benar. Nah, gitu. Karena saya yang bawa, saya mengenalkan, dan yang bersangkutan saya suruh mengenalkan sendiri. Nah Oh, itu. Ustadz. Jadi Ustadz, bagaimana profilnya Ustadz? Katanya kabar dulu. Oh, ditanyain dulu ya? kabar dulu. Enggak. Oh, Biar iya. sama saya, Oh iya. saya tadi. Iya kan soalnya belum kenalan, Iya. jadi masih Iya. belum tanya kabar. Iya. Tanya dulu ya kamu, kenalan dulu. Oh iya kenalan dulu, kan tak kenal maka Ta'aruf. ta'aruf. Iya, ta'aruf loh ya. Iya, ta'aruf ya, ta'aruf ya. Ya jadi Ustadz ini namanya siapa, domisilinya di mana, asalnya dari mana? Nama Badruz Zaman. Badruz Zaman. Oke. Badruz Pakai Z, Zaman. Badruz. Oh. Z-nya double. Iya. Kalau Z-nya. kalau ditulis pakai huruf hijaiyah, Z-nya itu ada tasydidnya. Nah, Oh. sampai segitunya gitu. Ini kayaknya guru Al-Quran banget Nah, ya. Dari namanya saja sudah Udah itu ya tahsin banget nih kita tahsin nih. banget, sangat tahsin. Asli dari Pemalang, Jawa Tengah. Sekarang sudah berdomisili di Desa Karanglo, Kecamatan Kunir. Oh, oke. Berarti- Jadi udah jadi orang Lumajang. Nggih, beliau orang Jawa Tengah yang terdampar di Lumajang. Oh iya benar-benar. Kalau ngomongin terdampar kayaknya saya juga deh. Sama ya. Iya saya Tapi malah. terdampar membawa berkah ini. Masya Allah. Jangan-jangan dapatnya istrinya dari Kunir. Nggih. Betul sekali. Ini bahasanya Oke. ngikut istri. Oh bahasanya ngikut Bahasa- Tapi istri. jangan dibahasa Jawakan ya. Oh nggih. Iya. Kenapa? Kalau bahasa Jawa nggak bisa ya? Ada bahasa, Nggak bisa. ada bahasa Jawanya nih, istilahnya itu dari bahasa Jawa itu ada. Iya, enggak enak nanti disebutkan. Oh gitu ya. Ya ampun, ini pembukaannya udah seru ya SD Cahaya Al-Quran ya. Yang tadinya Ustadz Agus tuh ya, saya minta tiap ketemu sampai beliaunya takut kalau ketemu sama saya. Sebenarnya bukan takut, memang waktunya saja yang enggak pas gitu. iya. Apalagi kalau pagi kan masih mengkondisikan anak-anak. Dan anak-anak sendiri juga ya karena masih kelas 1, 2, 3, dia otomatis kan perlu banyak pendampingan. Oh iya, jadi sekarang SD Cahaya Al-Quran ini udah sampai kelas 3 Sudah ya? sampai kelas 3. Kemarin podcast masih kelas 1. Nggih. Berarti sudah berapa tahun ini? Nah, 2, 3. Ditagih terus. Nah, Bukan saya itu saja. dia. Semua lemdik yang ada di Jaya Quran semuanya Iya. ditagih terus sama Mbak Kiki. oh iya dong. Jadi tiap Iya. ketemu sama saya tuh kayak berasa ada beban gitu. Aduh, ketemu Mbak Kiki gitu. Aduh. Mudah-mudahan enggak ya untuk SD Cahaya Al-Quran ya. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya tentang tema hari ini, terus nanti next akan ada tema-tema lainnya juga yang lebih Betul. seru lagi. Insya Allah Insya berkesinambungan. Nah itu apalagi ini ada Ustadz Badruz Badruz Zaman. Badruz Zaman Oke. ya, ini tahsin banget nih. Tahsin banget. Jadi nanti aku bisa belajar ngaji sama Ustadz ya. Nggih. Nah, itu berbicara tentang ngaji, insya Allah nanti di Yayasan Cahaya Al-Quran khususnya untuk Lemdik, baik yang ada di CA Diponegoro ataupun yang ada di Patian, nanti ada kegiatan tahsin di bulan Ramadan. Masya Monggo Allah. Mbak Kiki bisa ikut. Oh boleh. Boleh. Oh karena kantornya di Diponegoro sih ya. Bisa ikut yang di Diponegoro boleh, ikut yang di Patian boleh. Oh Ada Masya 2 ustadznya. Oke. Yang Oh. di Patian, Ustadz Hafid. Dan Yang di Diponegoro Ustadz Diponegoro, Badrus. Nah, Ustadz. bisa lebih dekat lagi sama Ustadz Badrus. Iya, satu lokasi soalnya Nggih. Ustadz. Oke, Ustadz kita akan ngebahas tentang, karena ini masih dunia pendidikan Nggih, gitu dunia ya. pendidikan. Mm,
dunia pendidikan SD Cahaya Al-Quran. Betul. Yang baru masih ada 3 jenjang. Oke, masih Iya. ada 3 jenjang, kelas 1, 2, dan 3. Dan ini pastinya membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk kelas 1 di tahun ajaran depan. Ajaran 2026-2027. Nah, itu masih ada kesempatan ya, Ustaz? Masih. Oke. Kita ngebahas tentang 8 dimensi pendidikan. Nah, itu tuh kalau misalkan saya lihat-lihat gitu ya, ada profil lulusan pembelajaran mendalam dan mengapa konsep ini tuh sebenarnya penting dalam transformasi pendidikan saat ini. Dikarenakan satu, yang namanya pendidikan itu harus memiliki fundamental yang baik. Tentunya yaitu dari sisi keimanan dan ketakwaan. Lucu sekali kalau kita ngaku-ngaku mengajarkan pondasi kepada anak kalau iman dan ketakwaannya tidak diterapkan mulai sejak dini. Kan ya lucu. Iya, benar-benar. Jadi anak mulai dari kecil kita kenalkan dengan keimanan. Kita ajarkan dengan ketakwaan. Contoh sederhana seperti kegiatan yang ada di SD Cahaya Al-Quran, anak-anak pembiasaan mulai dari pagi sudah diajarkan iman. Apa? Melaksanakan kegiatan sholat duha. Nah, untuk kegiatannya seperti apa? Ini ada beliaunya yang mengawal. Masya Allah. Jadi kegiatan untuk sholat duha, untuk penanaman iman di awal ini diserahkan sama Ustadz Badruz Zaman. Tapi bukan hanya sholat duha saja, itu ada rentetannya. Monggo. Oh, apa aja tuh kegiatannya, Ustadz? Ya, alhamdulillah yang sudah berjalan selama ini anak-anak sebelum sholat duha, sebelum melaksanakan sholat duha, bahkan sebelum masuk kelas itu sudah berbaris dengan rapi. Kemudian sebelum masuk itu diajak membaca 3 hadis. 3 hadis Yang mana setiap 1 bulan sekali berganti hadis berikutnya. Dan itu dilakukan bergantian, yang jadi pemimpin di depan bergantian, tidak satu anak itu saja. Oh, jadi nggak monoton gitu ya? Jadi setiap anak diajarkan leadership untuk menjadi seorang pemimpin. Masya Allah. Mulai dari menyiapkan barisan sampai membacakan hadis itu anak-anak, bukan dari ustadznya. Ustadznya cuma memberi pengarahan sebelum melaksanakan barisan itu. Kemudian setelah itu anak-anak sendiri sesuai jadwal yang memimpin barisan, kemudian membacakan hadisnya dan diikuti oleh teman-temannya yang lain. Setelah itu baru masuk satu persatu secara bergantian sambil ifsya'us salam dengan ustadz-ustadznya. Baru masuk kelas. Oh, itu jadi per kelas gitu ya? Langsung jadi satu. Oh, langsung jadi satu. Oke, jadi berasa upacara dulu gitu ya. Seremoninya. Syarat untuk masuk ke kelas. Nah, kita kan mengkondisikan kelas itu ya karena di SD Cahaya Al-Quran anak-anak kegiatannya banyak ngajinya. Jadi anak-anak selalu kita biasakan untuk wudu. Wudu dari rumah? Wudu dari rumah, ataupun kalau anak-anak tidak punya wudu di sekolah. Dan ketika habis buang air kecil pun anak-anak harus wudu lagi. Oh, jadi ada penerapan menjaga wudu. Terus kemudian ke dalam kelas saja anak-anak itu tidak boleh pakai sepatu. Sepatunya dilepas karena kita mengkondisikan untuk tetap tempat bersih, sholat. suci. Itu masuk pada dimensi pendidikan yang ke-7. Oh, yang ke-7. Ini masih yang pertama nih ya. Yang pertama saja sudah cakupannya luas banget. Iya, benar. Ya, tidak terpaku dengan urutan sih ya. Ini memang sudah jadi semua satu. yang ada dari 8 dimensi itu, apabila ada hal-hal yang perlu memang dimasukkan, entah itu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, saling itu bisa saling mendukung. Oh iya, jadi nggak harus ngurut kalau nomor 1 ini berarti kegiatannya mulai pagi, kan nggak gitu juga ya. Toh kalau misalkan antara memupuk pondasi iman, itu kan kita ada sholat duha, sholat zuhur, sholat asar kalau di SDCA ya. Secara berjamaah. Semuanya dilakukan secara berjamaah. Masya Allah, itu baru masuk kelas ya. Baru masuk kelas. Masuk kelas langsung membentuk soft untuk melaksanakan sholat, dan yang tadi mimpin jadi imam. Wow. Jadi imam dari sholat duha tersebut. Dan awal ada anak yang merasa kesulitan ketika disuruh jadi imam, takut. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang sudah menter. Apa bahasa Jawanya udah berani, udah pede. Sudah berani. Berarti kan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin sudah ada. Karena setiap
manusia harus memiliki jiwa kepemimpinan. Iya, sekalipun itu hanya untuk memimpin dirinya sendiri. Ya, gitu. Dan memang dalam hadisnya yang dibacakan anak-anak betul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, itu anak-anak sudah hafal. Jadi penerapannya itu tadi mulai dari melaksanakan sholat berjamaah secara bergantian, itu menjadi imam, cuman yang laki-laki karena imam yang harus laki-laki. Iya dong. Berarti ini ya nggak dipisah ya untuk perempuan dan putra dan putrinya untuk kegiatannya, karena kan kita kan masih terbatas untuk pembagian itu, otomatis kalau kita banyak pembagian seperti itu, otomatis ustadz-ustadzanya juga tambah banyak lagi. Gitu. Kita kan masih mengkondisikan. Tapi anak-anak juga sudah tahu porsinya. Untuk yang cowok kita kondisikan untuk bermain dengan yang cowok. Yang cewek juga kita kondisikan untuk bermain dengan yang cewek. Tapi saling menghargai. Iya. Tapi kalau untuk sholat ya bisa barengan gitu ya. Ya, tapi kan posisinya nggak campur soft, nggak dong. Tetap perempuannya di belakang. Sesuai dengan aturan dalam sholat berjamaah itu kan softnya laki-laki dan softnya perempuan itu kan harus dibedakan. Iya, benar. Aturannya sendiri. Nah, kalau ngomongin tentang hadis nih, katanya tadi hadisnya 3 kali per bulan itu ganti. Iya, betul. Iya, itu hadisnya tentang apa aja? Macam-macam. Mulai yang pertama tentang niat. Kemudian sholat adalah tiang agama, seperti itu. Pondasi yang paling fundamental untuk anak-anak. Kita tentang keimanan dan ketakwaan tadi. Dan sekarang untuk anak-anak ini sudah menguasai berapa hadis? Berapa hadis, Ustaz? Ini yang kelas 1 ini sudah berjalan sampai hadis yang pembiasaan yang ke-7, berarti 7 kalikan 3. Nah, 21. Coba bayangkan, 21. Kelas 1 nih. Iya, kelas 1 ya. Belum, ini baru permulaan. Baru 7 bulanan berarti. Iya. Memang setiap bulan itu 3 hadis saja. 3 hadis, tapi diulang-ulang otomatis langsung nancep ya. Langsung nancep. Ya, setiap akhir bulan sebelum ganti bulan berikutnya itu anak-anak itu sudah setoran hadis yang selama ini menjadi kebiasaan selama 1 bulan 3 hadis tersebut itu sudah lancar semua. Itu masih kelas 1 gitu. Iya. Belum ya kelas 2. Ya. Kelas 2, kelas 3. Wah, penasaran dong. Ya kelas 3 kurikulumnya mengikuti. Jadi kalau ketika sudah kelas 1 naik ke kelas 2 otomatis nanti nambah lagi. Oke, jadi yang kelas 3 ini bukan hanya 21 hadis ya. Betul. Yang sudah mereka kuasai dan setiap hari juga diulang-ulang mulai dari kelas 1. Terus kemudian mereka juga pastinya mengajarkan atau memberi contoh untuk adik-adiknya gitu. Betul sekali. Masya Allah. Yang terpenting bukan hanya hadis itu untuk dihafalkan, tapi isi dari hadis itu juga untuk dikerjakan dan diamalkan. Nah itu, karena kebanyakan anak-anak cuma sekedar hafal aja, tapi tanpa tahu maksud dan artinya seperti apa, apalagi untuk mengamalkan. Betul. Nah untuk tahu artinya aja sulit gitu ya. Luar biasa, apalagi sampai hafal. Bahkan yang sudah dewasa saja untuk menghafalkan hadis kadang kesulitan. Jangankan hadis. Ayat-ayat Al-Quran saja mungkin, banyak yang lupa. Nah itu Ustaz, itu gimana dong tipsnya gitu nanti. ya? Nanti ya? Nanti. Belum sekarang. Ini agresif sekali. Dalam pembelajaran hadis tersebut, jadi setiap kali pergantian hadis di awal bulan itu anak-anak itu kan sudah mulai diajak membaca hadis itu, membaca aja, nggak dihafal. Masih membaca aja. Sebelum dipraktekkan itu sudah diterangkan dulu bahwa hadis ini makna isi kandungannya seperti ini, prakteknya dalam pergaulan seperti ini dalam kalau itu bahas tentang ibadah seperti ini, jadi sudah dijelaskan. Sehingga anak-anak sudah setelah dipahami kemudian dibaca berulang kali menjadi suatu kebiasaan itu tanpa dihafal. Insya Allah hafal sendiri. Hafal sendiri. Iya karena sih. dalam 1 bulan. Bayangkan kalau kita itu membaca sekali, 2 kali, 3 kali itu mungkin masih belum hafal. Tapi kalau sudah 30 kali, insya Allah atau 20 kali ke atas lah, 20 lah, itu sudah
sudah ada bayangan. Seperti sudah ini ya. Hafal sendiri. Hafal sendiri gitu ya, Iya. kayak otomatis ya udah kayak di telinga dan juga pikiran Betul. itu terngiang-ngiang kayak Iya. gitu. Sama seperti kayak misalkan kita setiap sebelum tidur kita baca surat Al-Mulk, kita baca itu jadi kayak udah lancar. Betul. Iya. Bukan terbata-bata lagi yang Iya, tidak terbata-bata. Nah. Bahkan bukan hanya lancar, tapi sudah mulai ada bayangan Iya. setelah ayat ini kalimatnya seperti ini, seperti ini, ayat berikutnya. Sudah terbentuk dengan sendirinya itu, Nah, otomatis. Oke. Iya. Nah, itu tentang pondasi awal ya, Iya, tentang iya, keimanan gitu ya. Nah, Iya. kalau di dalam 8 dimensi ini kan ada tentang kebinekaan. Iya. Nah, itu penerapannya di sekolah seperti apa tuh? Nah, berbicara tentang kebinekaan berarti kan keragaman kan. Berarti kan anak-anak itu harus mampu dan dapat menghargai. Menghargai dalam hal apa saja? Banyak. Sekarang dari sisi jenis kelamin saja. Beda kan? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tentu perlakuannya ketika kita berbicara dengan anak cowok, dengan anak cewek juga berbeda. Oh. Termasuk ketika kita memberikan solusi terhadap permasalahan anak cowok dengan cewek juga beda. Ya gitu. Terus anak-anak juga saling mengenal kepada temannya dan menghargai sifat-sifat kepribadian mereka. Kalau ada temennya, gitu, mohon maaf, ada yang agak, gitu, katakanlah ngambekan. Berarti kan bagaimana cara dia itu bisa menjaga perasaan temennya supaya tidak ngambek. Oh iya, Nah, karena anak-anak kan kadang itu suka sederhana. baper ya. Betul, itu Dari sederhana segi banget. sifatnya anak-anak itu juga berbeda-beda. Jadi Nah. dari situ mulai saling memahami. Nah, saling memahami sesama temannya. Teman-teman. Itu dalam konteks belajar saja perbedaan itu banyak. Bahkan ketika anak-anak menjawab suatu pertanyaan, ya, itu jawabannya juga bervariasi sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Jadi di dalam kurikulum Merdeka, berpikirnya anak itu tidak fokus pada satu jawaban itu saja. Jadi bisa dikembangkan ke banyak jawaban. Jadi uniknya itu kebinekaan itu akan muncul di setiap pembelajaran yang ada. Pasti akan ditemukan. Ini termasuk untuk pengajarnya ya, maksudnya Iya. untuk ustadz dan ustazahnya juga Iya. untuk mengenali satu Betul. persatu Iya. ragam mereka Betul gitu ya. sekali. Betul. Mungkin ada yang aktif banget, ada yang cerewet gitu ya, atau ada justru malahan yang diem banget. Ada Iya. nggak yang seperti itu? Kalau untuk anak yang diem itu diemnya gitu, karena satu kadang kurang percaya diri. Tapi alhamdulillah anak-anak tidak ada yang terlalu diem banget, tapi lebih komunikatif. Ya kita tuh selalu ngajak anak-anak untuk bisa tukar pikiran. Jadi sederhananya kalau kita di dalam kelas itu mesti tanya kabarnya, di rumah apa saja yang dilakukan. Oh, itu nggak ketinggalan ya? Sampai segitunya. Bahkan anak-anak bermain saja, permainan apa yang disuka, kemudian permainan apa yang ingin dilakukan, permainan apa yang mau dilakukan, itu kita tawarkan kepada anak-anak. Oh, jadi anak-anak juga punya ini ya, punya pendapat sendiri, Betul. dihargai Betul. gitu ya. Nggih. Punya keinginan, Betul. mungkin bisa dikomunikasikan, baiknya seperti apa gitu Iya. ya. Masya Allah. Namun kalau ada pendapat yang kurang pas, kita luruskan, terus kita benahi supaya menjadi pendapat yang baik. Oh Ya iya. mesti ada ya Ustaz ya. Iya. Namanya anak-anak itu kadang ada yang keluar rel sedikit ya, kita arahkan lagi supaya masuk Iya. rel. Nah, iya. Namanya anak-anak itu dunianya itu sebenarnya, apalagi yang laki-laki itu masih suka bermain. Nggih. Ya, dan masih perlu banyak Nggih. diarahkan. Seperti konsep orang berburu, kalau kita berburunya langsung di hutan, itu kan bahasanya sulit. Iya. Nggih. Katakanlah kendalanya banyak. Tapi kalau kita berburunya, kita pakai sangkarnya kita luaskan, mereka akan masuk ke dalam sangkar. Seperti itu. Iya. Jadi konsep anak-anak belajar yaitu mereka tidak sadar bahwa mereka diajak belajar. Oh, Gitu. Jadi seasik belajar itu berarti di ya, SDCA ya? Belajar sambil bermain seperti itu. Oh, ini bukan hanya sekedar di TK aja berarti ya, belajar sambil bermain gitu ya. Ternyata konsep di SDCA pun juga seperti itu. Betul. Karena yang saya tahu kan kalau sudah masuk SD namanya kamu itu sudah jadi anak sekolah. Nah, bukan bahasanya- anak taman kanak-kanak gitu. Seolah-olah anak-anak ini harus mengikuti ya komitmennya sekolah secara umum bagaimana. Iya. Jadi anak-anak ya harus ini harus itu. Nah itu namanya nyun sewu. Bahasanya itu terlalu memaksakan. Nah anak itu memang kalau dipaksakan banget juga kasihan. Mereka dikasih kebebasan, tapi kebebasan itu kalau ada yang tidak benar kita luruskan. Oh, Masya Allah. Iya. Berarti anak-anak ya tidak kehilangan Betul. kekanak-kanakannya Betul. gitu ya. Ini dari 3 kelas ini unik ya Ustadz ya. Untuk yang kelas 1 itu sukanya apa, itu beda. Oh, beda. Yang kelas 2 itu kesukaannya apa, beda. Kelas 3 sukanya apa juga beda. Nah kalau kelas 1 ini karena mereka ini masih
mainnya itu tinggi, tapi permainannya itu unik-unik kayak peta umpet, tapi itu suka. Permainan fisik itu suka. Oh. Nggih. Ya untuk yang perempuan itu sukanya gitu tadi. Saling ketika ada kegiatan pokoknya intinya bersama-sama. Sampai ke kamar mandi kalau tidak berani diantar bersama. Sampai segitunya. Iya, biasa berarti kalau perempuan. Iya, berarti kan apa kan? Mereka kan sudah menanamkan sifat kerjasama sejak dini. Kolaborasi. Nah, bahasa kerennya kolaborasi. Betul. Termasuk di dalam masuk di 8 dimensi itu juga. Nah, gitu mencelat ya. tapi masuk. Oh, mencelat. Iya. Terpental. Oh iya, benar. Jadi kaitannya dengan sikapnya anak-anak, kemudian kebiasaannya. Yang kelas 2 unik lagi. Yang kelas 2 itu suka main bola. Untuk yang cowok-cowok fisiknya itu luar biasa. Padahal anak-anak ini hitungannya kan masih kecil nih, kelas 2. Nah, ini insya Allah nanti di bulan April insya Allah ada kegiatan PJOK untuk lomba-lomba nih. Lomba-lomba ini ada lomba sepak bola. Saya tawarkan ke anak-anak. Anak-anak, ini nanti ada lomba sepak bola. Lawan kalian itu kelas 4, kelas 5. Kira-kira berani? Berani Ustadz. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Padahal kelas 2 ya? Padahal kelas 2. secara permainan, saya tidak yakin kalau anak-anak menang. Tapi secara mental mereka benar. sudah bagus. Udah kebentuk gitu ya, Betul. bahwa mereka ini siap untuk berkompetisi. Bahkan sudah ada yang sudah kelihatan menonjol memang ada potensi ke sana. Waktu lomba PAI ya Ustadz ya, itu ada satu anak ya, saya suruh menghafalkan Bildacil nih, naskah pidato. Oke. Gini saya karena kita kan juga masih ngawali kan, kita masih mencari bibit-bibit anak-anak untuk digembleng untuk dibuat seperti apa, kan tergantung kita juga. Tapi minat anak itu juga sejauh mana harus kita tahu. Nah, terus anak ini mencoba untuk menghafalkan. Alhamdulillah hafal karena dia masih baru. Kelas 1 saya ajak ikut lomba, berani tampil. Tapi ketika salam sambil gemetar, sambil raut mukanya agak nangis, tapi sukses. Saya sama teman-teman dari PAI, guru-guru pendidikan agama, dikasih plus luar biasa Ustadz itu kelas 1 itu terus jenenganan. Iya benar. Saya jadi merinding loh. Sekarang kelas 2 sudah mau tampil untuk tasmi 1 sudah. juz. Tasmi untuk 1 juz. Iya. Sudah selesai. 30 sudah selesai. Anak yang saya ceritakan tadi. Iya. Bildacil. banyak sebenarnya anak-anak potensinya. Berarti memang setiap pengajar, setiap guru, setiap ustadzah ini memang harus tahu potensinya anak-anak. Betul. Gitu ya, supaya ini mau dibawa kemana nih. Nggak bisa juga kalau misalkan kita anak dipaksakan. Iya gitu, takutnya kan nanti karena kamu sudah di SDCA pokoknya kamu fokusnya hafalan terus, padahal mungkin dia punya passion lain. Betul, di olahraga gitu ya. Berarti SDCA ini benar-benar kayak membuka peluang mereka gitu. Betul, ya. Bukan hanya pokoknya kamu harus hafal gitu, tapi kalau potensinya passionnya dia di olahraga, silahkan. Nggak apa-apa. Gitu. Dan bahasanya anak-anak sebenarnya untuk katakanlah untuk menghafal itu bahasanya bukan kamu harus wajib menghafal ini, enggak. Tapi anak-anak kita tanamkan sejak dini bahwa kalian belajar Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi kalau seandainya itu tidak ada dalam diri kita, itu akan ada yang hilang. Jadi segitunya harus disampaikan. Jadi anak-anak sampai ada ya Ustadz ya. Waktu kan kita pernah ada kegiatan rapat gitu ya, sehingga anak-anak dipulangkan lebih awal setelah sholat duhur. Sepagi-paginya kita pulang itu anak-anak baru sholat duhur, harus sholat dulu baru pulang. Nah itu ada yang belum ngaji satu anak. Ngomong sama Ustadz, saya kok belum di murojaah. Seperti itu ya Ustadz ya. Iya karena merasa itu tuh ada tanggung jawab gitu ya. Ada yang kurang Ustadz, sampai dijanjiin sama Ustadz, nggih besok nak. Akhirnya besok datang langsung di murojaah. Oh gitu. Nah itulah kalau sudah Al-Quran mulai tertanam, anak kalau hari ini kita tidak ketemu dengan Al-Quran itu ada yang aneh. Seakan ada yang hilang. Betul. Belum melaksanakan kewajiban yang muncul dari dirinya sendiri. Yaitu Al-Quran. Karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Dari pagi murojaah, diajak murojaah, setelah sholat duha, kemudian pada zuhur itu juga diajak murojaah, sekaligus setoran ziyadah. Nambah itu ziyadah. Kalau mengulangi murojaah. Mbak Kiki mau ziyadah apa murojaah? Nambah 1 ayat al-lail ya Ustadz ya. Bisa nanti hubungi surat Ustadz Badrus bisa.
Iya, soalnya kan saya nggak nambah-nambah nih Ustadz, cuma murojaah di 1 sampai 14 doang. Nggak Kan apa-apa. kan Al-Lail kan ada berapa 21 ayat ya. Sebenarnya belajar Al-Quran itu kan gitu, kita tidak harus langsung hafal 30 juznya. Tapi kalau memang Allah kasih kita kemudahan untuk itu berarti sebuah kemudahan untuk kita, dan itu orang-orang pilihan. Tapi kalau kita punya komitmen mau menghafalkan setiap hari, one day one ayat. Nah, itu. One day one ayat. Atau kalau enggak ya wis 1 minggu 1 ayat tapi bener-bener klop, bener-bener dihafalkan bener gitu. Sampai tahu kandungannya malah lebih bagus lagi. Masya Allah, itu nanti kalau tahsin sama Ustadz Badruzzaman ya. Insya Allah beliau ini pakarnya Al-Quran. Oh, Masya Allah. Jadi saya menemukan beliau, kok menemukan ya? Saya menyeleksi dulu, kita pernah melakukan seleksi guru agama untuk masuk ke lembaga kita. Itu insya Allah yang daftar ada orang 12. Oh, akhirnya berjodohnya dengan Ustadz Badruzzaman. Terus saya seleksi, kemudian sesuai dengan apa yang diminta sama yayasan, alhamdulillah ketemu beliau dan alhamdulillah tidak mengecewakan. Oh, Masya Allah. Oke, jadi dari sekian banyak dimensi itu memang sudah banyak sekali penerapan-penerapan yang dilakukan di SDCA gitu ya. Termasuk tadi sebenarnya juga kalau ke kamar mandi bareng-bareng itu udah termasuk gotong royong ya. Saling membantu gitu ya. Cuma durasinya harus kalau sudah langsung kembali gitu. Oh iya, soalnya zamannya saya dulu kecil juga gitu. Kadang pengennya tuh kayak ke kamar mandi aja, padahal pengen lewat aja, pengen lewat-lewat kelas, pengen lewat lapangan gitu. Jadi agak lama ya. Tapi ya juga harus diawasi anak-anak supaya tidak, kadang namanya anak itu ketemu hal-hal yang unik itu sudah dianggap permainan sudah. Iya sih. Ada di kamar mandi ada sesuatu yang unik kok kerannya nyala, kemudian itu buat mainan. Ya makanya pintar-pintar kita bisa mengarahkan mana yang boleh dilakukan anak-anak tapi tidak menggunakan kalimat intimidasi. Oh iya, kan tidak boleh kayak menggunakan kata jangan. Kayak mungkin sebaiknya, mungkin diganti lebih gitu halus ya. lagi. Lebih halus lagi masuk gitu ya. Deep learning, belajar mendalam. Jadi anak-anak tuh langsung dapat gitu dapat semua kalau di sekolah gitu ya. Perkara nanti udah masuk rumah sama orang tuanya dibilang jangan, ya sudah itu urusannya sama orang tua. Itu lanjut sama poin yang ketiga, bernalar kritis. Oh gitu ya Ustadz ya. Bahasanya jangan berarti kan anak kan nalar. Saya kok tidak diperbolehkan, bahasanya kok sebaiknya mengerjakan yang ini kok tidak boleh dikerjakan. Kan berpikir. Nah kemudian dia gambarkan sendiri di otaknya, kemudian visualisasikan menggunakan pikirannya sendiri. Akhirnya oh iya ya, nanti kalau saya melakukan hal demikian pasti dampaknya seperti ini. Nah secara tidak langsung mereka mengucapkan satu persatu, oh iya. Nah akhirnya ya wis jangan dilakukan. Nah sebaiknya. Nah, oke, itu udah masuk ke deep learning, terus kemudian di dimensi yang ketiga. Iya, masuk ke nalar kritis. Bernalar kritis gitu ya. Memang kalau anak-anak Gen Alpha ini sekarang nalarnya udah yang di luar nurulnya orang dewasa. Kalau kita tidak bisa menjelaskan sesuatu secara gamblang, anak-anak mesti tanya lagi dan tanya. Iya benar. Nah, berarti kita ini sebagai orang tua harus nambah ilmu ya? Betul. Dan di sekolah itu juga ada fasilitas untuk anak-anak IFP, bantuan dari pemerintah, TV monitor yang besar. Nah, itu di situ banyak sekali pembelajaran. Jadi anak-anak bisa kita kenalkan dengan sains, kemudian pembelajaran kaitannya dengan jasmani, kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran itu ada semua. Bahkan Ustadz Badruz saja mengikuti perkembangan zaman ini, ngajinya anak-anak supaya tidak bosan. Buat apa Ustadz? Buat channel YouTube Al-Quran. Oh, itu Ustadz Badruz sendiri? Iya. Masya Allah. Saya buat itu buatan beliau sendiri. Murotal dari channel saya sendiri, yang tujuan utamanya untuk mempermudah anak-anak itu ketika murojaah di rumah. Dengan irama nada nahawan yang biasa dipakai ketika hafalan di sekolah, baik ziyadah maupun ketika murojaah. Jadi anak-anak itu kalau sudah waktunya mau setoran hafalan, cukup dibuka aja channelnya, YouTube-nya, didengarkan, kemudian dihafalkan. Tapi sebelumnya itu sudah ditasih dulu sama saya tentang target hafalan anak setiap harinya. Ketika sudah mencapai target, kemudian untuk besoknya mau hafalan lagi, saya tergantung kemampuan anak. Kalau mampunya 2 baris, ya 2 baris. Kalau mampu 1 baris saja ya 1 baris.
gitu. Jadi Yang tidak penting, ada paksaan. Tidak ada Oke. paksaan. Nah, berbicara dengan target tadi yang disampaikan sama Ustadz Batrus, namanya target pasti ada instrumennya, alat penilaiannya. Nah, namanya buku prestasi Ustadz ya. Nah, Ada buku prestasi dan buku panduan untuk setor hafalan hari. setiap hari diisi ngajinya sampai mana, hafalannya sampai mana. Setiap hari selalu. Kalau anak-anak itu lanjut ada keterangannya. Kalau misalkan anak itu ngulang ada keterangannya. Bahkan kemarin gini saya ada salah satu dari siswa kami itu ngulang berapa kali kemudian lulus tadi ya. Iya. Nah, anaknya padahal ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, tapi kita berhasil menemukan potensi itu. Langsung bilang, "Yes, alhamdulillah." Masya Allah, jadi Orang kayak tuanya buku itu prestasi sampai- saya. Orang tuanya sampai nangis, sampai ya Allah, dulu anak ini mau sekolah ini dihina Ustadz, kayak enggak bisa apa-apa. Dulu sholat itu keluyuran keliling kemana-mana, tapi sekarang dia alhamdulillah, dia itu kalau sholat ya anteng, ya kalau tolak-tolak untuk anak-anak itu ya lumrah lah, wajar. benar-benar. Tapi alhamdulillah banyak perbedaannya. Oh, sampai segitunya ya. Oke. Berarti memang itu ada buku penghubung istilahnya, buku Betul. prestasi. Setiap hari gitu dicek ya. sama orang tua. Oh iya. Jadi orang tua bisa melihat tentang sampai mana hafalannya itu dari buku setoran hafalan hariannya. Di situ kan ada kolom ziyadah dan murojaah. Ketika hari ini tadi nambah hafalan berapa ayat itu sudah tercatat di situ. Iya. Kemudian keterangannya apakah sudah lulus lancar, atau masih ngulang. atau masih mengulang, itu ada catatannya juga. Ada catatannya. Iya. Jadi ingat buku prestasi saya, ulang. Kan nggak apa-apa ya Ustadz Iya, ya. apa-apa. Yang penting jangan sampai bosan untuk mengaji. Iya. Oh Tidak iya. boleh bosan. Iya. Terus Tapi ada nggak anak-anak itu misalkan dia tuh ada yang lama banget gitu ya naiknya atau lanjut atau nextnya gitu ya. Itu sampai ada yang akhirnya mutung istilahnya. bahasanya bukan mutung, tapi lebih kepada memotivasi. Nah, itu orang tuanya kita ajak diskusi. Oh, iya. Ketika pulang itu kita panggil, bahasanya tidak kita hakimi enggak, tapi kita memberikan tips-tips saran. Mungkin di rumahnya anak ini tidurnya jam berapa, yang dilakukan apa. Terus dengan jet ini setiap hari ketemu enggak kan gitu. Bener Nah, banget nih. nah Gen ternyata Alpha susah nih. betul, ternyata rata-rata anak di Indonesia 95% itu kebanyakan kalau sudah di rumah itu mesti pegang handphone. Iya. Nah, dengan anak-anak adanya kegiatan yang tadi ngaji murojaah, walaupun lewat handphone tapi ada sesuatu yang dibuka. Ya, yang dibuka masih kaitannya dengan belajar mereka. Channelnya Ustadznya dilihat, kemudian didengarkan, dia ngaji. Nah, itu walaupun masih pakai ya itu tadi, karena HP zaman ya. Benar. sudah beda. Iya, kita juga Tidak nggak bisa boleh yang namanya terlalu kaku. memutus Iya, ya. tidak bisa terlalu kaku, tapi tetap harus ada batasannya. Pengawasan juga harus dilakukan. Tapi syukur-syukur kalau anak-anak yang sudah kelas 3 itu mereka alhamdulillah sudah bisa mengurangi penggunaan handphone ini, jadi ngajinya itu bisa langsung fokus kepada Al-Qur'annya untuk diulang-ulang, dimurojaah dan untuk ditambahi sama ustadznya. Masya Allah. Untuk yang kelas 3 ada nggak yang sudah tasmi untuk juz 30? Sudah. Oh, sudah banyak sudah ya? ada 3. Oh, Sudah ada 3. tiga Dan ini ya. mau Sudah ada nambah- 3. mau Juz nambah 29. lagi satu lagi. Oh. Terus ini sedang proses ke juz 29. Iya. Juz 29. Surat Al-Mulk anak-anak alhamdulillah biasanya kalau waktu sholat duha itu dibaca Al-Mulk ayat 1 sampai habis 30 ayat. selesai Wih. dibaca. Ya dibagi dalam 2 rakaat. Iya. Berarti 15 Iya, gitu ya. tapi alhamdulillah selesai. Kan Keren. rata-rata sudah hafal surat untuk Walaupun kadang ngajinya ada yang masih belum hafal surat Al-Mulk karena itu tadi dibiasakan untuk dibaca, hafal dengan sendirinya. Oh, jadi Seperti- tinggal ini ya pembenaran ya kayak Iya. tasinnya ya Betul. untuk kayak ngajinya akhirnya Betul. pembenaran. Jadi kan kadang emang kalau misalkan mendengar itu kan suka kurang ya Ustadz Iya. ya. Maksudnya entah itu tasydid, Iya. entah itu mungkin apa namanya Salah hukum-hukumnya makhraj. ya, Hukumnya. salah makhrajnya Iya. gitu. Iya. Karena kan cuma mendengar Mendengar, gitu. iya. Terus akhirnya ada pembenaran di ngajinya. Iya. Betul. Di tasinnya. Di tahsinnya itu ada di ba'da zuhur. Oh, iya. Sekaligus jadi tahsinnya itu untuk yang dihafal itu adalah yang yang mau dihafalkan yang ditahsin itu. Ketika besok targetnya 3 ayat ya 3 ayat sekarang itu ditahsin dulu untuk dihafalkan, disetorkan besoknya.
Oh iya iya. Jadi anak-anak ya sudah tahu bacaan yang benar dulu gitu ya, terus baru melanjutkan untuk hafalannya. Tuh baik. Jadi kalau SDCA ini kalau untuk kurikulum dari dinas itu berarti sebelum sudah, zuhur ya? Ya. Oh bukan, tetap kita mulai dari pagi ya, untuk ngaji ini ngaji dan pembiasaan itu sampai 8:30. Oh iya. Sampai 8:30. Nah yang sampai jam 8 itu anak-anak pembiasaan sama murojaah. Lah yang sampai jam 8-nya. Jam 8 sampai 8:30 itu dibagi halakoh. Jadi ada halakoh 1, 2, 3, 4. Ini konsentrasinya ke pembenaran bacaan. Pembenaran bacaan. Menggunakan metode tilawati. Nah, jadi anak disesuaikan dengan kemampuan atau potensi bacaannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dijilid 1, 2, 3 atau 4 atau di atasnya. Oh begitu. Baru setelah 8:30 anak-anak melakukan pembelajaran yang umum. Oh iya. Jadi ya secara agamanya dapat, ilmu umumnya juga dikasih. Okay. Dan alhamdulillah barokahnya Al-Qur'an ya. Anak-anak itu kalau belajar pembelajaran yang umum jauh lebih cepat nyantol malah. Oh iya. Soalnya aku juga pernah sih ada yang bilang seperti itu. Jadi kalau misalkan penghafal Al-Qur'an ya udah dia bersusah-susah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Untuk materi lainnya tuh kayak dikasih kemudahan gitu ya Ustaz ya? Iya, dikasih kemudahan. Itu anugerah dari Allah. Iya benar untuk para penghafal Quran. Masya Allah. Makanya pengennya sih anak-anak kita juga bisa jadi penghafal Al-Quran ya Ustaz ya. Jadi bahkan bukan hanya anak-anak, Mbak Kiki juga harus jadi penghafal Quran. Terus masih sampai surat apa? Gak apa-apa, terus tak apa. Kan saya jadi insecure. Jadi ini yang disemangati jadi malahan ibunya ya. Gara-gara podcast ini. Loh iya loh, sahabat Alia kalau misalkan ini menonton juga untuk orang tuanya juga harus tetap semangat ya. Ya, semangat. Betul, jadi kan menyampaikan seperti itu. Orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya di SDCA Al-Quran, pertama kali kita datangkan di pemetaan itu kita tanya kesiapan beliau untuk mendampingi anak-anak belajar. Jadi anak-anak itu butuh pendampingan. Jadi mau tidak mau ya mesti belajar. Bahkan ada salah satu dari wali santri kami, wali siswa kami itu nonis. Tapi alhamdulillah beliau sudah mu'alaf dan mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah sampai beliau itu awalnya nonis sebelum lama sudah mu'alaf dan ada keyakinan anaknya disekolahkan di sekolah yang ada kegiatan fokus kepada kegiatan keagamaan. Ya alhamdulillah. Ya awalnya ya anaknya ya agak ngalem sekarang sudah tahu kemampuannya, kemudian tahu apa yang ia senangi, apa yang tidak. Pintar-pintarnya kita jaga moodnya anak-anak. Itu tadi memahami karakter anak sejak dini. Iya, Masya Allah, keren banget nih. Kalau ngomongin tentang kreatif, nah kreativitas anak-anak itu bagaimana untuk dalam masuk di kurikulum di SD Cahaya Al-Quran? Tadi seperti yang disampaikan, kalau kreativitasnya yang disampaikan kepada para pendidik yang di Cahaya Al-Quran yaitu bagaimana pinter-pinter kita mengajak anak itu belajar, tapi seolah-olah mereka tidak terasa untuk belajar dengan permainan, dengan anak-anak diajak nih. Kadang sama Ustadz Badrus anak-anak sebelum lari-lari dulu di dalam kelas itu. Kemudian ada yang tempat-tempat ada yang sembunyi apa. Jadi mereka kayak bercanda gitu. Oh gitu. Kadang diajak keluar kelas ya Ustadz ya, main ular naga. Ya. Oh iya. Kemudian anak-anak sedang yuk masuk kelas gitu. Terus yuk belajar. Oh, daripada nanti lari-lari pas pembelajaran, mendingan dikasih waktu untuk lari-lari dulu gitu ya Ustaz ya. Iya. Kadang itu diadu anak-anak, diadu lari maksudnya. Diadu lari. Ayo lari dari sana sampai sana terus kembali gitu. Ya seneng anak-anak. Oh, gitu. Ya, namanya anak-anak itu ya ototnya itu ya emang nggak bisa diem sih sebenarnya ya. Kalau anak-anak disuruh diem dari mulai pagi sampai sore itu kayaknya susah. Justru kalau punya anak diem saja tidak melakukan pergerakan aktivitas yang orang tuanya bingung mau diapakan anak ini kok diem terus. Tadi yang disampaikan sama Mbak Kiki di awal tadi. Nah, insya Allah tidak ada tadi yang terlalu diem. Jadi nggak ada yang terlalu diem ya. Jadi semuanya memang porsinya sesuai gitu ya. Ya mungkin karena diam itu di awal karena malu masih belum kenal. Tadi kenal maka taruh.
Iya, oke. Ini tadi emang pembelajaran 8 dimensi ini emang kita loncat-loncat ya Ustadz ya. Jadi memang nggak urutan. Iya, sebenarnya bukan loncat-loncat tapi mengaitkan. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling berkesinambungan. Iya, bener banget. Nah, kalau untuk kepedulian nih Ustadz nih, gimana nih? Biasanya kalau di sekolah-sekolah biasanya tentang kepedulian ini adanya di hari Jumat gitu ya. Misalkan ada Jumat berkah gitu, terus ada yang mau infak, mau sedekah. Nah, kalau untuk di SD Cahaya Al-Quran apa saja nih kegiatan tentang peduli? Untuk kepedulian anak-anak yang kita tanamkan itu adalah sikap saling membantu. Jadi kita di kelas itu kita ajarkan untuk piket. Bahkan di ustadzanya yang kelas 2 itu benar-benar dilaksanakan. Ini bukan adanya di kelas 2, kelas 1, kelas 3 kalau masuk ke kelas di awal 8:30 itu kan anak kan pembelajaran materi yang umum. Dilihat dulu, dicek. Walaupun ada yang membersihkan dari UB sekolah, tetap anak-anak ngecek itu untuk disapu kalau kurang bersih. Dan itu dilakukan bersama-sama. Peduli dengan lingkungan. Ada sampah berserakan, misalkan anak-anak ada yang buang sampah sembarangan, terus kemudian ada yang tahu, sampahnya kok dibuang sembarangan, taruh di tempat sampah lagi itu. Dan ustadzanya juga ngasih contoh dan juga agak cerewet juga kan anak-anak gitu. Juga ngasih contoh ya juga ngasih instruksi. Gitu. Jadi peduli itu sebenarnya bagaimana cara kita itu bisa membuat orang lain itu benar-benar ada di jalan yang benar. Kan gitu. Iya. Jadi peduli ini bukan hanya sekedar kamu berinfak, bersedekah, bukan gitu aja. Mungkin itu tingkatannya mungkin lebih luas lagi ya. Maksudnya untuk bukan yang di sekitar mereka gitu. Mengarahkan supaya anak-anak itu tahu mana yang benar. Meninggalkan mana yang salah. Seperti ini ya, buang sampah. Buang sampah yang sederhana aja, buang sampah. Mematikan keran setelah tidak dipakai. Mungkin kalau di tempat wudu tadi ya, mau ke masjid anak-anak antri, kalau ada antri ya itu. Dan tidak mendahului satu sama lain. Ini kadang budaya antri ini juga kadang di awal tadi di baris pertama mau masuk kelas sudah terbiasa di awal mau masuk kelas. Dibiasakan. Ada pembiasaan untuk berbaris dulu, untuk belajar disiplin dan tertib sebelum masuk kelas dan di kegiatan-kegiatan yang lain, karena kita juga ada kewajiban untuk kegiatan itu termasuk adalah sholat berjamaah di waktu zuhur. Itu di masjid ya? Di masjid. Jadi memang pendidikan terbaik, tempat yang paling baik dan paling nyaman itu adalah masjid. Dan masjid juga di zaman Rasul itu tidak serta-merta hanya digunakan sebagai tempat ibadah. Ya, ada ibadah yang muakkad dan ghairu muakkad. Ada ibadah yang dilakukan sekalian tentang beribadah langsung kepada Allah seperti sholat, kemudian ngaji. Tapi ada ibadah yang seperti anak-anak diajarkan taktik cara berperang. Waktu itu di zaman Rasul dilaksanakan. Latihan perang di area di luar masjid itu kan ada halaman. Itu bisa untuk belajar untuk anak-anak strategi berperang. Kalau sekarang mungkin strategi bermain bola ya. Dan alhamdulillahnya untuk SDCA ini punya masjid sendiri. Iya, alhamdulillah. Hanya ada lapangan, anak-anak bisa. Barokahnya ada masjid tadi yang disampaikan. Alhamdulillah kita untuk tahun ini kemarin dilaksanakan, yaitu kita jadi tuan rumah pembukaan pondok Ramadan se-Kecamatan Lumajang. Masya Allah, kemarin itu ya? Jadi bareng sama Tarhib di Masjid Salman Al-Farisi, kita bertempatan kegiatan pembukaan pondok Ramadan sekecamatan. Alhamdulillah dihadiri Korwil, kemudian dihadiri Kasih dari PAIS, Pendidikan Agama Islam, dan seluruh kepala sekolah 31 lembaga beserta guru PAI di 31 lembaga. Masya Allah, bermanfaat sekali itu jadi insya Allah SD Cahaya Al-Quran sudah mulai dikenal. Jadi lebih berkah lagi gitu ya Ustadz ya. Dan semoga untuk yang mendaftar di tahun ini pun juga memang memenuhi kuota ya Ustadz ya. Amin. Kita doakan bersama gitu ya, karena kita juga tujuannya memang mencetak generasi Qurani. Betul. Gitu ya Ustadz ya. Oke, dari SD Cahaya Al-Quran ini untuk 8 dimensi sudah gitu ya Ustadz ya. Nah, kalau keunggulannya apa aja nih dari SD Cahaya Al-Quran? Yang pasti kalau kita itu bergerak di dunia pendidikan dan yang kita tanamkan kepada anak-anak adalah nilai-nilai keagamaan, yang pasti anak-anak insya Allah bisa menghafal dan membaca doa-doa untuk sholat. Sholat itu urut mulai dari takbiratul ihram, niat sampai selesai itu sudah hafal.
Terus yang kedua, anak-anak bisa mengaji dulu, mengaji Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an. Tambahan lagi, hafal hadis. Oh ya, insyaallah. Okay. Nah, untuk pembelajaran umumnya ya juga tidak kalah juga. Anak-anak ya juga kita ajarkan pembelajaran umum, berhitung. Insya Allah anak-anak membaca juga sudah. Kelas 2 tuntas sudah bisa membaca semua. Kelas 1 nah, tinggal beberapa anak. Tapi alhamdulillah sudah mulai. Jadi membacanya anak sekarang dengan dulu itu beda nih. Kalau anak dulu ya itu tadi membaca itu satu persatu. A, N ini, A ini. Kalau sekarang kan enggak. Langsung anak-anak diajarkan itu. Langsung bu, iya. di gitu iya. ya. Kalau dulu kan BU bu, ya. Nah, DI di, budi. Nah, gitu bahasanya di TK itu mereka tidak boleh dikenalkan membaca secara langsung, membacanya lewat permainan. Nah, itu ya. Itu yang itu agak-agak. Ya, nanti jenengan bisa ngundang yang dari TK untuk gitu ya. Itu. Oh iya. Itu yang biasa menemani Ustadz ya di rumah ya, yang saya undang ya. Pak, ini tagihan ini. Langsung ke Ustazah Zahro. Ustazah Zahro. Kalau ini Ustadz Badruz Zaman. Ya, itu ada apa tasydidnya ya? Iya. Ada tasydidnya. Sebenarnya cukup matching ya tadi ya. Ustadz Agus, Ustadz Badruz. Cukup matching. Oh, ya di AB. Ya di matching. Sama-sama ngowosnya ya. Agus, Badruz. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak ya Ustadz ya. Next kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan lainnya. Sebenarnya tadi yang dibahas 4, tapi yang 4 selanjutnya sudah kita kaitkan ya, yaitu tentang kolaborasi, kemandirian, kesehatan sama komunikasi itu sudah masuk dalam dimensi yang keempat tadi. Jadi pas 8 ya. Ya, pas 8. Kalau misalkan nanti mau diulang untuk yang poin 4 terakhirnya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, nanti berarti masih ada utang lagi. Berarti misi saya ini dikasih utang ini. Enggak, jangan. Oke, terima kasih banyak narasumber saya. Semoga sehat, semoga tambah sukses lagi untuk SD Cahaya Al-Qur'an. Sehat selalu dan diberi kesabaran yang luas ya untuk menghadapi anak-anak Gen Alpha ini. Harus sabar. Bener banget. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.